kehidupan. Ya. Karena selama ini kita tidak diperkenalkan dengan bahwa hidup ini adalah it's about energy. Tubuh ini hanyalah casing. Kemana tubuh ini pergi tergantung frekuensinya. Ini kemana. Makanya kenapa waktu itu saya bilang virus itu adalah vibration of us. Karena ini adalah peperangan spiritual warfare sebenarnya. Makanya dia takut-takutin dulu. Kalau dia sudah takut, jiwanya udah lemah, jiwa ini akar. Akarnya mulai mati, maka tubuhnya akan perlahan mati. Itu. Jadi pohon itu mati kalau ininya. Nah, ketika saya berbicara begitu, saya berbicara akar, orang pahamnya apa? Masih daun. Makanya dibilang, wah, mind blowing. Nggak nyambung. Mana data ininya, evidence base-nya? Karena ini di bawah tanah, di bawah permukaan. Sementara yang diajarin selama ini adalah di atas tanah, puncak gunung esnya. Jadi akhirnya orang cuma main hilirisasi. Jadi duit terus, masalah dipelihara, akarnya dipelihara. Makanya itulah yang terjadi. Jadi sistem ini memprogram, kita tuh cetak program standar supaya menjadi ikan busuk. Karakternya semua busuk. Nanti karakter ini kemudian turun ke marketplace, masuk ke dunia pekerjaan dan sebagainya. Kemudian karakter ini suka tidak suka akan timbul, akan berbuah, ya, termanifestasi. Lalu nanti ditangkap. Yang menangkap adalah ikan busuk juga. Jaringnya, jaring yang memang disiapkan untuk menangkap cetakan tadi. Paham ya? Ini pelan-pelan ya. Ya, supaya bahasa saya ini bisa dimengerti sama teman-teman juga ya. Lalu masyarakatnya akan, nggak bener lu, jelek lu ini. Padahal yang punya pola pikir sama tadi, pola pikir busuk juga. Yang sudah ditanamkan. Jadi kita akhirnya bilang, lu nggak bener. Padahal saya juga nggak bener. Karena nggak boleh mencerca dalam keadaan orang lagi susah. Dia begitu terjebak oleh pemahaman tadi, doktrin tadi, brainwash. Apalagi dari kecil kita sudah suka didengung-dengungkan peribahasa gini, menabunglah untuk hari tua. Sehingga hari tua adalah hari yang menakutkan. Sehingga di waktu muda, pokoknya gila-gilaan. Cari uang siang dan malam untuk menabung di hari tua. Kalau pegawai negeri, lu pensiun. Sehingga banyak pegawai negeri yang mengejar harta, tahta dan jabatan. Artinya dia membangun hidup dengan value yang salah. Ya, karena nanti kalau sudah pensiun, saya sudah tidak punya value. Sehingga itulah yang mendorong orang mencari validasi. Akhirnya orang yang merasa value-nya sudah tidak ada, muncullah penyakit-penyakit kejiwaan. Bahkan ya tadi post power syndrome, dan akhirnya akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh, kekuatan tubuh, akhirnya stroke. Stroke itu apa? Korslet listrik di dalam tubuhnya dia. Gitu. Jadi ini semua karena apa? Saya bawa ini bukan tulisan. Saya mau memperlihatkan bahwa ternyata setelah ini saya dapatkan setelah saya ternyata teorinya ada. Ya. Saya pernah belajar ini. Ya inilah kita ada di sini semua nih. Kita dicetak di sini. Gitu. Makanya penuh dengan anxiety ya. Di sini pride, bangga. Orang bangga itu awal mula penyakit. Ya. Karena orang bangga pantang disenggol. Senggol bacok. Karena apa? Dia nggak mau disepelekan kan gitu. Ya. Ini manifestasinya seperti ini. Tuh. Ya, terus habis ini apa nih? Marah. Dia anger, dia marah. Gampang marah apa segala. Orang pride itu gampang marah. Karena kebanggaannya nggak boleh disenggol. Kamu nggak kenal saya? Gitu. Emang lu siapa? Kan gitu. Gitu. Makanya kan kamu nggak kenal teman saya dan sebagainya. Makanya kenapa orang mencari kekuasaan? Karena mau mencari pride. Itu digiring oleh sistem. Nah,
Makanya dia di sini terus nih. Kerjanya anger, udah itu apa namanya nih? Ini apa nih? Desire, nafsunya terus, nafsunya. Kita pun dicetak begitu. Gitu. Dan akhirnya banyak yang setelah shame ini apa? Bisa bunuh diri. Karena udah nggak tahu ini frekuensi kehidupan. Ya. Karena selama ini kita tidak diperkenalkan dengan bahwa hidup ini adalah it's about energy. Tubuh ini hanyalah casing. Kemana tubuh ini pergi tergantung frekuensinya. Ini kemana. Makanya kenapa waktu itu saya bilang virus itu adalah vibration of us. Karena ini adalah peperangan spiritual warfare sebenarnya. Makanya dia takut-takutin dulu. Kalau dia sudah takut, jiwanya udah lemah, jiwa ini akar. Akarnya mulai mati, maka tubuhnya akan perlahan mati. Itu. Jadi pohon itu mati kalau ininya. Nah, ketika saya berbicara begitu, saya berbicara akar, orang pahamnya apa? Masih daun. Makanya dibilang, wah, mind blowing. Nggak nyambung. Mana data ininya, evidence base-nya? Karena ini di bawah tanah, di bawah permukaan. Sementara yang diajarin selama ini adalah di atas tanah, puncak gunung esnya. Jadi akhirnya orang cuma main hilirisasi. Jadi duit terus, masalah dipelihara, akarnya dipelihara. Makanya itulah yang terjadi terhadap ekonomi kita dan sebagainya. Jadi ini yang membuat terjadinya mental block. Artinya apa? Jiwa kita selama ini dipenjara oleh sistem. Ini. Makanya takut bersuara, apatis. Nah, terus sistem terus bergerak terus. Padahal mereka mempelajari ini semua sebenarnya copy paste daripada teknologi yang ada di dalam diri kita. Ini kayak gadget semua, cyber. Ini komputer itu adalah copy paste persis bagaimana spiritual mechanism. Di copy paste jadi teknologi mechanism. Jadi ini hubungan tanpa kabel itu kan sebenarnya hubungan spiritual. Kita bisa berbicara tanpa harus ketemu bisa. Tapi kemampuan itu sudah diketahui oleh mereka bahwa kita ini sakti banget. Ya. Tetapi dia mulai lemahkan dengan apa? Dengan cara apa? Membuat signal-signal tadi tidak berfungsi. Lewat makanan. We are what we eat. Terus kemudian lewat manipulasi yang katanya obat, ya. Kita taunya obat itu penyembuh, ya nggak taunya isinya racun. Ini kan mindset, ya, gitu. Orang mengatakan, misalnya ganja nggak boleh. Kenapa? Takut mereka nggak laku. Iya, ini WHO yang mainkan. Kenapa di Geneva? Gitu. Termasuk bensin, takut habis ini ya. Bohong. Gitu, nggak ada tuh dari fosil. Gitu. Dia seperti mata air. Kapan Tuhan mau kasih, kapan Tuhan mau keringin. Manusia, ini kurang ajarnya ya. Suka ngukur-ngukur kekuatan Tuhan. Ini nih lihat sekarang nih. Menteri Kesehatan tuh ngomongin penyakit pakai begini kayak nyawa lu aja lu bisa ngatur. Itu loh. Jadi sains memangkas iman orang supaya jangan percaya Tuhan. Itulah kenapa ketika 2019 saya mulai sampaikan, kenapa? Saya melihat ini arahnya ke sana. Ternyata betul tahun 2020 orang nggak boleh ibadah. Berjamaah, nggak boleh ke gereja, nggak boleh ke masjid, nggak boleh gini. Lah, lalu selama ini tempat ibadah itu berarti hanya suatu tempat untuk gathering doang. There is no power. Wow, something wrong. Saya menemukan di situ. Jadi dari situ saya melihat ini ada yang tidak beres di dalam sistem ini. Nah, mari kita pelan-pelan sadarkan rakyat dan saya siap di challenge kapan saja. Kenapa? Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mari sama-sama kita bersama-sama mencari kebenaran. Gitu. Mungkin saya masih ada kurang atau mungkin saya keliru. Koreksi nggak apa-apa. Tetapi uji saya. Kalau saya harus percaya apa yang disampaikan oleh jenengan atau Mbak, yakinkan saya, bikin saya bisa percaya. Tapi selama saya tidak bisa diyakinkan, saya tidak akan pernah mengikuti dan itu akan mental. Karena saya sudah mencari sendiri. Saya berusaha mencari sendiri. Saya nggak mau dengar kata orang. Saya hanya mendengar kata Tuhan.
Gitu. Dan Tuhan ada dalam hati saya. Ada dalam jiwa saya. Karena saya bisa ngomong begini, bukan pakai otak lagi, ngomongnya keluar. Kenapa ada power? Karena saya menggunakan nafas. Nafas yang ada kuasanya. Bukan karena saya punya mulut. Mulut ini hanya lubangnya. Kayak loudspeaker itu. Jadi bisnis kan, ada loudspeaker. Sebenarnya itu, mereka punya ide dari situ. Dari teknologi yang ada di dalam diri manusia berarti Manusia, ya. Manusia gitu. tuh dia berarti super. Super, teknologi itu yang bikin juga manusia. Nah, setelah mereka bisa membuat teknologi, kita ini sebenarnya diciptakan, dicetak jadi AI hidup. Gitu. Setelah AI-nya jadi, lu gue tendang, nggak usah lagi ada, makanya PHK di mana-mana. Paham ya? Iya. Jadi PHK itu dulu diperlukan oleh sistem, perlu manusia, ciptaan Tuhan untuk menyiapkan ekosistem buat kekuatan mereka sehingga mereka mampu atau bisa melakukan total kontrol. Total. Berarti sekarang udah nggak dibutuhkan manusia nih? Prosesnya sudah tidak dibutuhkan, makanya banyak PHK. Berarti udah nih ya? Udah, jadi buat apa sekolah? Jadi orang bilang, kami lebih penting sekolah gratis. Ntar dulu. Ya, sekolah kok diseragamin? Kalau seragam itu sama dengan pengetahuan umum. Kamu nggak ada hebatnya dengan yang lain, nggak unik. Padahal yang unik itu yang mahal. Barang antik itu mahal. Nah, masing-masing kita dihadirkan ke dunia oleh Tuhan itu unik. Coba, mendingan kayak Ronaldo cuma tendang-tendang bola, duitnya bisa beli macam-macam. Presiden aja kalah. Manny Pacquiao, kerjanya cuma pukul. Tapi hebat loh. Dia relakan kepalanya dipukul untuk dapat makan. Top. Saya pernah ketemu dengan petinju dari mana? Kalimantan Barat. Siapa namanya? Apa itu? Cino. Panggilannya Cino. Siapa namanya? Dari Kalimantan Barat itu David apa Daniel tuh. Nah saya begitu ketemu langsung saya terinspirasi. Luar biasa. Daud Jordan. Luar biasa. Dia cari makan dengan dia membiarkan kepalanya terpukul dan berdarah. Saya dapatkan saya dapatkan insel luar biasa. Apa itu ceritanya? Petinju. Ya, gimana menurut lah dia Bang Nari? Untuk makan dia izinkan kepalanya dipukul-pukul, Bos. Coba kebayang nggak? Mau nggak kepala Mbak dipukul-pukul terus untuk dapat makan? Mungkin aku melakukan hal yang lain yang aku jago. Ya, nah itu. Karena aku tidak jago dipukul-pukul ya. Ya, tetapi gini loh. Dia juga ini Mas Hendra badannya gede. Tapi ini maksud saya gini loh, segitunya perjuangan orang membiarkan kepalanya dipukul. Saya tidak merendahkan itu, tidak. Tapi kondisi sampai harus begitunya. Ya, jangan dipikir itu olahraga yang seperti itu baik di mata Tuhan. Tuhan gak suka. Tuhan tidak menginginkan manusia diadu. Ini kan olahraga sistem yang membuat spiritnya tuh jiwa tarung yang ingin mengalahkan sesama ciptaan Tuhan yang mulia kan. Jadi akhirnya apa? Memang kemenangan didapatkan, uang didapatkan. Tapi yang menciptakan tubuh yang diciptakan Tuhan yang sudah diluka-luka itu apa? Apa kita menghormati atau tidak kan? Justru itu. Nah, sistem ini menghancurkan rasa hormat kita terhadap Tuhan. Jadi jangan harap selama sistem ini kita masih ada di situ. Semua yang diomongin cuma teori, program-program, sosialisasi, yang penting uang keluar, pulang ke rumah, happy, cuma gitu loh. Selesai. Dan menunggu waktu. Itu sistemnya berarti. Ya, menunggu waktu gilirannya kapan mati. Berarti ini sebetulnya yang kita harus waspadai adalah sistemnya. Bukan waspadai. Opt out. Kita harus keluar dari sistem. Keluar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita harus menghadapi sistem ini sih seharusnya? Tergantung pemimpin kita. Berarti kita hanya bergantung pada pemimpinnya saja? Iya. Kalau kita bicara negara tergantung pemimpin. Oke. Nah, ini masalahnya udah bukan negara lagi loh, Pak. Ya. Enggak, kalau kita bicara selama pemimpinnya itu sungguh-sungguh mencintai bangsanya. Gimana cara mendapetin pemimpin yang sungguh-sungguh? Mau kehilangan kedaulatan bangsanya, negaranya. Maka kita lihat dari sikapnya dong.
sikapnya, Gimana sikap, cara kebijakan. memenangkan si pemimpin tersebut supaya pemimpin ini benar-benar memimpin Nah, dengan sejatinya. Kalau gitu kita sulit. Kenapa? Itu keputusan dia pribadi kok. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau pemimpinnya tidak mau melepaskan diri dari ikatan-ikatan tadi? Maka rakyat yang harus bangkit, rakyat yang harus bangkit kesadaran lalu membuat komunitas untuk siap hidup di luar sistem. Out of grid. Ya. Keluar dari sistem gitu. Mau nggak mau. Tetapi kalau misalnya kalian masih mau menikmati kenyamanan, lanjutkan. Karena itu life is choice. Yes. Hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan kita menggambarkan keputusan kita. Okay. Dan keputusan setiap orang menggambarkan imannya. Nah, satu lagi pertanyaan boleh? Jadi gini, sekarang kan ini banyak banget ya teman-teman pasti nanya sama saya gitu di sosial media saya gitu. Mereka pasti akan nanya kayak, oke, bagaimana? Bisa nggak sih kasih contoh ini teman-teman kita semua gitu. Bagaimana sih keluar dari sistem itu, Bang? Bagaimana salah satu jalan supaya dia itu memulai untuk keluar dari sistemnya? Bagaimana? Ajarkan mereka gitu. Tadi sudah saya sampaikan. Salah satunya. Ya, saya sudah sampaikan. Bukan salah satunya. Pertama, gini, iman menentukan pengambilan keputusan. Oke. Kalau imannya ke perut, maka dia akan ikut. Berarti tidak mengimankan pada perut. Ya, bukan mengimankan perut. Maksudnya kalau dia hanya perut yang diperhatikan. Karena gini, kita ini adalah makhluk yang berada di dalam tubuh fisik, tetapi isinya spiritual. Yes. Nah, kita mau ikut yang mana? Mau ikut fisik atau spiritual? Explore kita punya desire, kedagingan, hanya memikirin kampung tengah.